membagi screen. Oke, Bapak Ibu, jadi kita masuk di pertemuan yang kedua, di materi yang kedua, yaitu modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Bapak Ibu, sudah dibaca-baca materi untuk LMS-nya, Bapak Ibu? Materi LMS-nya Bapak Ibu sudah dibuka? Oke, jadi Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan yang ini bahwa jadi modul 1.1 ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi untuk tata maya ini, tata maya 1 ini adalah elaborasi isi 1. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat melakukan refleksi ataupun bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi Bapak Ibu diminta untuk memberikan refleksi, melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Yang kedua, jadi Bapak Ibu dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah Bapak Ibu pelajari dengan pentingnya refleksi yang berkaitan dengan profesi serta keberpihakannya kepada murid. Jadi agenda kita Bapak Ibu, yang pertama adalah kita bisa mengenal refleksi mengapa dan apa. Jadi agenda kita pertama itu mengenal refleksi mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Oke, jadi ada kalimat yang dikatakan oleh Albert Einstein, yaitu belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu kurang pahami ataupun yang mungkin perlu diberi lagi penguatan untuk yang lainnya, silakan Bapak Ibu bertanya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, aktivitas yang pertama kita yaitu mengenal refleksi, yaitu mengapa dan apa. Mengapa dan apa itu? Mengapa penting Bapak Ibu untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jadi Bapak Ibu, dari tiga pertanyaan ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa memberikan Bapak Ibu bisa memberikan kalau ada Bapak Ibu memberikan masukan ataupun yang lainnya, silakan dituliskan di kolom komentar ataupun langsung memberikan secara langsung. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu ditulis di komentar yang tiga pertanyaan itu, yaitu mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, dan apa yang bisa direfleksikan sebagai guru PJOK. Oke, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang mau memberikan masukan secara langsung, oke, silakan diresain. Silakan Bapak Ibu.
Oke Bapak Ibu, silakan tulis di kolom komentar ataupun bisa ada yang mau langsung, boleh. Oke, silakan Ibu Bu Tugi ya. Silakan Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Refleksi itu penting untuk kita lakukan guna kita merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan untuk memperbaiki, mungkin jika ada kekurangan atau kelebihan, kita bisa memperbaiki untuk kedepannya. Sedangkan yang pertanyaan kedua, yaitu apa itu refleksi? Refleksi adalah merenungkan kembali atau kita mengingat kembali sesuatu yang telah kita lakukan. Karena dalam hal ini mungkin pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin atau yang barusan terjadi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Karena di sini saya bukan sebagai guru PJOK, jadi mungkin yang bisa saya refleksikan adalah kegiatan-kegiatan mungkin yang bersangkutan dengan fisik motorik yang telah dilakukan anak-anak, baik itu dalam kegiatan di luar kelas ataupun di dalam kelas. Begitu Pak, terima kasih. Oh ya, betul. Ada yang lain? Oh ya, kayaknya ada sebagian terkendali ya masuk di link ini. Oh ya Bapak Ibu, saya lupa sampaikan. Jadi untuk masuk di pertemuan yang kedua ini adalah ada kayaknya pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab di bagian pendahuluan. Jadi Bapak selesaikan yang belum bisa masuk. Silakan dijawab dulu pertanyaannya, baru bisa masuk ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau silakan kalau ada yang mau sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tindakan kita seorang guru dalam membuat refleksi ataupun perbaikan, terkadang kita kalau misalnya tindakan rutin sebagai guru itu misalnya mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Sedangkan untuk refleksi perbaikan mungkin jadi tindakan dari refleksi kita sebagai guru. Yang pertama kita bisa melakukan dengan cara mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu punya model-model cara mengabsen. Apakah mungkin Bapak Ibu memberikan sesuai abjad ataupun dengan memberikan dengan teknik berhitung untuk mengabsen ataupun yang lainnya. Terkadang itu kan menjadi refleksi perbaikan. Selanjutnya, tindakan refleksi mungkin bisa Bapak lakukan itu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Terkadang kan kalau kita lihat bahwa dalam penyampaian materi itu, terkadang kita menyampaikan materi itu ya asal tersampaikan saja. Mungkin terkadang kita mengatakan agar kegiatan itu terlaksana ataupun kewajiban itu terlaksana. Tapi sebenarnya tujuannya itu materi itu adalah kita bisa memberikan bagaimana materi itu dapat memberikan dampak positif kepada siswa. Oke, yang ketiga itu adalah meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Cara mengasihkan mungkin guru itu kita terutama dalam guru PJOK, pembelajaran PJOK itu sering kita memberikan mereka cara yang lebih unik dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam cara kita meminta murid untuk cara berbaris dan memberikan
asihkan untuk kesenangan yang berbeda-beda, sehingga ini menjadi tindakan yang reflektif. Selanjutnya adalah memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, hitungan tindak reflektif, salah satu tindak reflektif yang menjadi refleksi perbaikan Bapak Ibu. Selanjutnya, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Jadi Bapak Ibu, jadi 7 karakteristik praktik mengajar reflektif ini yang mungkin menjadi bagian terpenting dalam karakter ini. Yang pertama itu Bapak Ibu, memiliki fokus pada tujuan, konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, Bapak Ibu, bahwa kita itu selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima Bapak Ibu, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi atau dari penelitian lima yang berkembang. Jadi Bapak Ibu, kita selalu usahakan kalau bisa kita selalu update informasi-informasi apa saja yang mungkin bisa membantu kita untuk terus berkembang, terutama berdasarkan pedagogi yang sekarang ini. Yang keenam itu bahwa kita itu bagaimana ya Bapak Ibu, kita selalu melibatkan rekan sejawat, karena pentingnya itu melibatkan rekan sejawat. Karena kenapa? Dengan melibatkan rekan sejawat dengan melalui kolaborasi dan dialog dapat mengembangkan terhadap diri kita sendiri dan profesionalitas kita dalam mengajar, terutama dalam mengajar PJOK. Ini tujuan paling terpenting dalam reflektif Bapak Ibu. Yang ketujuh Bapak Ibu, bahwa kita juga itu berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Seperti Bapak Ibu, itulah 7 karakteristik pembelajaran reflektif. Oke, aktivitas selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menganalisis sebuah cerita. Jadi cerita ini berkaitan dengan reflektif yang Bapak Ibu lakukan. Jadi soal cerita ini silakan Bapak Ibu memberikan masukan ataupun tanggapan Bapak Ibu yang ingin mau disampaikan. Oke. Jadi untuk analisis cerita ini silakan Bapak Ibu baca cerita ini, cerita tentang Pakraga. Jadi Pakraga, ini ada seorang guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Jadi ceritanya Pakraga ini sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya bila itu sebelum mulai proses pembelajaran itu Pakraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkannya bola ke dalam ring basket. Jadi tujuan pembelajaran untuk materi ini yang dituliskan di papan tulis portabel ini agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pakraga menjelaskan bahwa tentang seluruh kriteria suksesnya tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam menembak bola. Jadi semua itu sudah dijelaskan dan beliau meminta anak itu saling membantu dalam kelompok berpasangan. Selanjutnya, murid secara berpasangan itu diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Bapak Ibu, saat murid itu menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukannya secara merendahkan lutut
memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Nah, di akhir pelajaran, setiap murid itu sudah berhasil eh, apa namanya? Sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, silakan analisis soal cerita tersebut. Surat analisa soal cerita tersebut. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar dilakukan oleh Paraga? Apa hubungannya praktik pengajaran PJOK yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Apakah Ibu Bapak menjadi Pakaraga, maka refleksinya seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa lakukan di LMS atau maksudnya dijawab di LMS Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka di LMS-nya masing-masing. LMS-nya masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dijawab dari pertanyaan itu. Oke Bapak Ibu, ada yang sampai mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, silakan dijawab pertanyaan Bapak Ibu di LMS. Nanti Bapak Ibu jawab nanti di LMS. Jadi tentang apa namanya ini? Tentang pertanyaan ini itu bagaimana praktik mengajar dilakukan oleh Paraga, hubungan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Apabila Bapak Ibu menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi jawabannya ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu jawab di LMS. Nah, di LMS Bapak Ibu silakan dibuka nanti. Nah, selanjutnya untuk apa namanya ini? Untuk mengisi LMS-nya nanti Bapak Ibu bisa dibuka di LMS-nya itu. LMS-nya Bapak Ibu. Dibuka LMS-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti aktivitasnya ini. Oke, silakan Bu Tugi. Pak, maaf ini dijawabnya sekarang atau bisa besok misalnya? Nanti ya bisa besok Bu. Oh Tapi iya nanti iya. ya dijawabnya di LMS ya Bapak. Oh iya iya ya Pak. Ya. Baru buka-buka tadi. Oh iya siap. Iya Pak ya. Oke, jadi ini jadi Bapak Ibu nanti nanti Bapak Ibu analisis cerita yang apa namanya ini? Cerita yang dia akan Paraga ada di dalamnya Bapak Ibu di bagian elaborasi isi halaman keempat. Nah, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tulis komentar nanti. Komentar Bapak Ibu di LMS tersebut sesuai dengan apa dari isi cerita tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu nanti pertanyaan ini nanti dijawab di LMS. Jadi untuk mengisi refleksi perkembangan kompetensi PKG Bidoka di LMS, nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pertemuan pada sesi tataman selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita ini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait hal-hal yang lain ini?
Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau perlu kita diskusikan? Oh ya, kayaknya ada yang sebagian terkendala ya. Nanti oh ya Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, nanti sebelum kita menutup kegiatan ini, nanti sebentar. Jadi Bapak Ibu, nanti usahakan diisi untuk elaborasinya ya, di bagian 5 pertanyaan pemantik itu, jadi bagian elaborasi usahakan Bapak Ibu isi semuanya karena masuk dalam penilaian itu. Jadi di bagian refleksi itu Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang di bagian elaborasi, di mana pertanyaan-pertanyaan pemantik itu di bagian halaman 1 sampai halaman 4 itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu usahakan dijawab seperti ada analisis cerita Pak Kerada. Jadi Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini sesuai dengan menurut pendapat Bapak Ibu tentang apa yang dilakukan Paraga dengan hubungannya dengan praktek pengajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak itu bisa memberikan jawabannya di LMS. Oke Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu terkait materi orientasi dan materi pertemuan kita yang ini? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait tugas atau yang lainnya?
Oke, selamat datang kembali Bu Mirnawati. Jadi Bu Mirna, saya ulang lagi. Jadi ini ada kasus dari pertanyaan bagian cerita. Jadi ceritanya ini ada di dalam LMS Bapak Ibu mengenai paraga. Jadi nanti untuk pertanyaan, untuk pematik pertanyaan ini nanti dijawab di LMS ya. Bu yang baru masuk, Bu Mirnawati. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Berarti ada agodamu. Jadi itu sepatu. Kami dia nanya Untuk MC tahu MC itu mana tuh? Jadi pengen orang tuh. terus ini Saya bilang enggak. biasanya saya MC tutup ya MC Kira-kira kan. kan baik sih kamu nah dia itu tutup ya saya Saya yang daftar lah. penjelasan Yang dia di luar yang itu tuh. tentang jam siunya adiknya Nah, karena kita bilang kan malam kayu. Ada juga dia sih. dengan apa yang datang Jawa mah tengah mau muru Enggak aku. mau kokor ya kenal mau kan ya Lagi waktu ani mangkok lah. Kan satu. Oke Bapak Ibu, oke sebelum kita akhiri pertemuan ini, oke jadi nanti untuk pertanyaan ini dari cerita Paraga nanti dijawab di LMS-nya saja. Oke, untuk mengisi refleksi perkembangan kompetensi PJOK di LMS, usahakan Bapak Ibu mengisi refleksi perkembangan kompetensi. Oh ya, silakan Ibu Mirnawati. Ya, silakan Bu Mirna. Ya. Anu Bu, di speakernya dibunyikan Bu. Oh ya, siap. Oh ya. Oh ya, jadi Bu ini untuk apa namanya cerita Paraga
nanti bisa dibuka saja di LMS Bu, ada juga di LMS. Jadi ada pertanyaan untuk pertanyaan pemantiknya itu kan ada di LMS, jadi nanti tinggal dijawab saja di situ Bu, di LMS-nya. Jadi Bapak Ibu silakan analisis cerita paraga. Oke, nanti yang Bu dilihat di cerita di LMS-nya di cerita paraga. Jadi untuk apa namanya ini pertanyaan pemantiknya. Nah, jadi pertanyaan pemantiknya yang menjadi bagian dari pertanyaannya yaitu bagaimana praktek mengajar dilakukan di Paraga dan bagaimana hubungannya praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Jadi kita kaitkan antara cerita Paraga dengan praktek pengajaran Bapak Ibu di sekolah selama ini. Yang kedua, apabila Bapak Ibu menjadi Paraga maka refleksi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi seperti itu bagian dari refleksi Bapak Ibu. Oke. Oke, untuk mengisi perkembangan kompetensi PJOK di LMS, sampai jumpa pada sesi tatap muka selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, kita masih ada ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita masih ada pertemuan selanjutnya tatap mayanya, yang insya Allah kalau tidak ada halangan itu kita kena hari apa ya? Kita kena di refleksi kalendernya ini. Oh ya, Bapak Ibu usahakan dilihat kalendernya, kalender untuk pendidikan PKI PJOK di bulan September, karena kita masuk di gelombang pertama. Jadi untuk diseminasi gelombang pertama ini, untuk pertemuan ketiga ya, untuk pertemuan selanjutnya itu ketiga, tadi sudah pertemuan pertama orientasi, yang kedua tadi ini baru kita sementara laksanakan. Untuk yang ketiga ini insya Allah nanti di untuk pertemuan kedua ini tetamanya kita laksanakan insya Allah hari Rabu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pertemuan kedua nanti insya Allah hari Rabu. Nanti kita sepakati saja waktunya, apakah mau siang ataupun seperti malam seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti kita sepakat hari Rabu itu kita sepakat hari jam berapa Bapak Ibu? Oke, ada yang mau kasih masukan? Pak Kadek? Malam saja Pak. Kita mengingat juga kalau siang banyak kegiatan Pak. Oh iya, betul. Yang lain, Ibu Elis, bagaimana? Bu Hanifah, Pak Ipan? Sepakat Pak. Oh, malam saja. Siap. Ibu Tugi, bagaimana Bu? Ya. Ibu Mirnawati bagaimana? Oh Mirna, pinter apa Kak? Oh ya, jadi kita sepakat malam saja ya Bapak Ibu. Iya Pak, malam lebih tenang. Oh iya, nanti soalnya jadi kita mulai jam 7:30 ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi hari ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan refleksi itu, bagaimana melakukan refleksi itu selama menjadi guru PJOK. Jadi mungkin ini bagian dari refleksi Bapak Ibu. Jadi peserta juga dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi yang berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Nah, jadi ini bagian sesi kita di hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu,
saya memberikan sedikit maksudnya perminta maaf kalau mungkin hari ini kayaknya mungkin saya agak kurang maksimal ataupun mungkin ada kekurangan saya selama memberikan memfasilitasi Bapak Ibu ya pembelajaran di hari pertama ini PJOK ya. Karena hari ini saya mungkin sedikit agak musuh pertama kali. Jadi insya Allah kedepannya kita bisa perbaiki kalau misalnya ada kekurangan. Bapak Ibu sebelum kita tutup kegiatan ini, izinkan semua peserta untuk buka kameranya kita foto bersama. Oke, silakan Bapak Ibu kita foto bersama ya. Kita buka kamera semua sebelum hari kegiatan ini. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka. Saya tutup dulu screen-nya. Oke. Oke, saya screen dulu ya. Oke, saya ulang lagi satu kali ya. Screen lagi satu kali. Pak Ipan bisa dibuka Bu Elis? Kameranya Bu. Oke, saya screen lagi. Oke, 3, 2, 1 ya. Oke. Oke Bapak Ibu, nanti kita ketemu lagi di hari Rabu insya Allah. Kita ketemu di hari Rabu. Jadi nanti kita sudah sepakat tadi waktunya malam sesuai dengan kesepakatan itu selesai sholat isya ya Bapak Ibu ya jam 7:30. Linknya nanti jam 7 saya sematkan, nanti insya Allah jam 8 kita mulai. Oke Bapak Ibu, silakan kalau mau live atau mau keluar silakan, ataupun saya stop rekamannya ya Bapak Ibu.